Salam sehat. Jadi di video yang sudah lama tidak saya buat, untuk akhir tahun ini saya coba ringkas keadaan indeks atau bursa, dimana saya kasih judul dengan catatan di akhir tahun 2022, tepatnya hari Jumat ya, 30 Desember 2022. Jadi data ini diambil di akhir Desember ya, jam kerja bursa tahun 2022. Ya, kita ke data berikutnya. Nah, untuk yang kali ini ya, akan saya sajikan data berupa tarikan atau gap up maupun gap down yang terjadi di akhir perdagangan tahun 2022, khususnya saham kelas 3 dan kelas 4 ya. Nanti di sesi berikutnya atau mungkin di akhir video ini akan kita sajikan data saham yang kelas 1 dan kelas 2, di mana kelas 1 dan kelas 2 itu adalah sebetulnya saham IDX 80 ya. Yang kelas 1 saya pilihkan ya untuk saham yang tergabung dalam LQ 45. Sedangkan selebihnya saham ke yang 46 sampai ke 80 atau sering saya sebut dengan LQ 35 itu kita sebut atau saya sebut kelas 2. Sedangkan kelas 4 dan kelas 3 ya, kelas 3 itu untuk small cap medium atau small medium cap ya, komposit, dimana yang tidak termasuk dalam IDX 80. Sedangkan kelas 4 ya, selain small medium cap komposit itu masuk ke kategori kelas 4 ya, selain waran dan waran terstruktur maupun apalagi selain waran terstruktur ya. Untuk yang papan akselerasi masuk dalam saham kelas 4. Nah, di sini ada beberapa saham dengan harganya, dengan persentase kenaikan di akhir tahun beserta valuasinya ya. Valuasi di sini saya pilihkan yang lebih dari 300 juta ya valuasi, karena kalau tidak dibatasi seperti itu nanti banyak sekali. Nah, kita batasi yang punya valuasi akhir 300 juta. Kemudian ini adalah open, high, low, dan last. Di sini ada saham yang beredar ya. Ini mungkin berbeda ya, mungkin berbeda dengan yang ada di RTI ya. Ya, wajarlah berbeda karena memasukkan entry datanya itu kapan ya, itu sangat berpengaruh pada ya persentase itu. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Mungkin saya salah karena kadang-kadang ada RI, kadang-kadang ada refer RS ya, reversal stock atau stock split, atau mungkin saham bonus dan sebagainya ya. Saya pokoknya data ini ya ceteris paribus ya, informasi yang tidak saya ketahui ya mungkin tidak rangkum dalam data ini. Ini adalah sepanjang atau sependek saya tahu ya. Untuk bijaksananya bisa dibandingkan di Stockbit
atau di sekuritas masing-masing dan RTI MEDI ya, dibandingkan. Nah itu jadi untuk tarikan bawah atau gap down itu yaitu OCAS ya. OCAS di sini saham publiknya 24%. Terus kemudian disusul Mega 4,1% minus ya. Ini merah artinya minus. Dan seterusnya sampai Bapa dia di gap down sebesar 2,1%. Sedangkan yang di gap up ya, yang di gap up kelas 1 dan kelas 3 itu Tefas di gap up ya, langsung arah ini ya. Jadi dari 0 ya, di closing ditarik 24,5%. Kemudian disusul Inap ya, 19,2%, Tugu 6,1% ya, Ipol 4,2% dan seterusnya sampai yang 2% yaitu JRPT itu 2,0%. Itu datanya. Di sini ya, saham-saham yang ditarik ke atas ditengarai ya. Ya walaupun mungkin nggak 100% betul, tapi saham publiknya sedikit. Ini Inap cuma 6% saham publiknya ditarik 19,2%. Tefas pas di 20% saham publiknya ditarik 24,5%. Ya itu cukup ya. Terus kemudian walaupun ini ada juga ya kepik KPIG, ini saham publiknya 61%, ditarik juga minus 2,7%, tapi ini saham milik, kalau nggak salah milik Haritano bukan ya? Ya untuk sementara mungkin Haritano, mungkin ya, lupa saya ya, 61%. Kalau saham Haritano saham publik abaikan ya, saham publik untuk yang Lipo, grup Lipo sama Haritano ya, sementara abaikan Citris Paribus ya. Terus kita menginjak ke kelas 2 dan 1. Nah untuk yang kelas 1 dan 2 sedikit ya, karena ya saham publiknya biasanya untuk yang kelas 1 dan 2 itu ya cukup banyak, walaupun tidak sampai 51% lebih, biasanya 50% lebih satu misalnya 51%, 52% gitu biasanya ya. Saham yang publiknya di bawah 50%. Jadi agak berat maksudnya. Karena dia perusahaan-perusahaan misalnya kayak BCA, ya, BRI dan sebagainya, Astra. Nah, di sini ERA di gap up 2,6%, kemudian Bovin 4,5%, MTEL 4,6% ya. Saya kira cukup untuk data gap up dan gap down untuk saham di akhir tahun, di mana Tefas dan Inap itu menduduki ranking pertama dan kedua. Yang ditarik cukup dahsyat, yaitu 24% dan 19% untuk Inap ya. Sudah cukup. Salam sehat.